Cek, cek. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmadul dan Muhaladun dengan NIM M04032411137. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil akhir proyek desain pengalaman pengguna atau DPP yang berjudul Redesign Brandly Verified Answer System. Pada tas ini saya akan pilih berfokus pada permasalahan bagaimana pengguna Brandly itu dapat menemukan jawaban yang terpercaya dengan lebih cepat dan lebih mudah tanpa harus membandingkan banyak jawaban yang tersedia. Selanjutnya, pada presentasi kali ini, nantinya saya akan menjelaskan mulai dari identifikasi masalah, selanjutnya proses design thinkingnya, perancangan solusi, pembuatan prototype, hingga hasil evaluasi menggunakan Maze. Baik, next. Nah, berikut adalah gambaran umum dari aplikasi dan tasnya. Jadi, Brandly merupakan sebuah platform pembelajaran berbasis komunitas yang mana ini memungkinkan bagi para pengguna itu untuk mengajukan berbagai pertanyaan dan mendapatkan jawaban dari pengguna lainnya. Selanjutnya, salah satu kelebihan dari Brandly ini adalah banyaknya jawaban yang mana itu diberikan oleh berbagai komunitas atau user-user lainnya. Namun berdasarkan ya observasi awal, justru banyaknya jawaban itu dapat menimbulkan kebingungan bagi pengguna-pengguna karena mereka itu harus menentukan sendiri mana jawaban yang paling tepat dan akurat. Oleh karena itu, saya memilih tas redesign pada proses pencairan jawaban dengan fokus menghadirkan fitur verified answer. Baik, next. Oke, untuk hasil wawancara, jadi dalam memahami kebutuhan pengguna, saya melakukan wawancara kepada beberapa responden yang mana merupakan pengguna dari aplikasi pembelajaran digital yaitu Brandly itu sendiri. Nah, dari wawancara tersebut dapat ditemukan bahwasanya sebagian besar pengguna itu mengalami sebuah kesulitan ketika harus memilih satu jawaban terbaik dari banyak alternatif-alternatif jawaban yang mana itu diberikan. Nah, banyak pengguna itu merasa harus membaca keseluruhan dari jawaban terlebih dahulu sebelum mereka itu mengambil sebuah keputusan. Nah, hal ini menyebabkan waktu pencarian jawaban itu menjadi lebih lama dan meningkatkan beban kognitif bagi para pengguna. Nah, di sini kemarin saya mewawancarai sekitar 4 orang dan mendapatkan hasil-hasil yang sudah saya jelaskan tadi dan juga yang tertera di PPT ini. Nah, baik untuk user personanya. Jadi ini saya berikan contoh salah satu mahasiswa IPB yang berusia 21 tahun. Jadi berdasarkan hasil wawancara, saya menyusun user persona sebagai representasi target pengguna. Nah, persona ini menggambarkan pengguna yang sering menggunakan platform pembelajaran digital untuk mencari jawaban secara cepat dan akurat. Nah, pain point utamanya yang ditemukan adalah sebuah kebingungan dalam menentukan jawaban terbaik ketika tersedia banyak pilihan atau banyak jawaban dalam satu pertanyaan. Eh, dan di sini dari salah satu mahasiswa mereka menyebutkan bahwasanya biasanya saya itu membaca beberapa jawaban dulu untuk memastikan mana jawaban yang paling benar. Nah, itu yang menjadikan sebuah problem problem itu sendiri. Baik untuk selanjutnya mengenai ini POV dan HMW. Jadi berdasarkan persona yang telah dibuat, saya menyusun POV, kemudian POV tersebut saya kembangkan menjadi
HMW. Nah, dari HMW itu sendiri membantu untuk mengubah sebuah permasalahan menjadi peluang desain. Nah, pertanyaan utama yang saya gunakan adalah bagaimana kita itu dapat membantu pengguna itu menemukan jawaban terpercaya dengan lebih cepat tanpa harus membandingkan banyak jawaban secara manual. Baik, untuk selanjutnya ini untuk HMW-nya yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi ada beberapa tipe ya pertanyaan yang tadi sudah saya jelaskan dan ini ada salah satu ada beberapa di sini dan di sini HMW yang terpilih yang sudah saya sebutkan tadi dan alasan saya memilih itu apa? Karena pertanyaan ini tuh secara langsung menjawab poin utama yang ditemukan pada tahap wawancara dari persona itu sendiri. Baik, selanjutnya. Nah, kita masuk ke design opportunity dan UI goals-nya. Jadi, dari proses yang sebelumnya ditemukan, yaitu design opportunity ya, eh, kita menghadirkan sistem yang mana itu dapat membantu pengguna menemukan jawaban terpercaya secara lebih cepat dan secara lebih efisien. Karena peluang desain ini nantinya bakal menjadi dasar dalam proses identifikasi selanjutnya. Nah, untuk UI goals-nya ada beberapa, ada efisiensi, terus selanjutnya ada beberapa UI goals yang sudah saya cantumkan di sini. Dari yang mengurangi waktu pencarian jawaban, selanjutnya meningkatkan kepuasan pengguna, meningkatkan kepercayaan terhadap jawaban, selanjutnya membuat fitur yang itu dapat mudah dipahami sejak pertama kali digunakan oleh para pengguna atau para user yang menggunakan. Nah, selanjutnya masuk ke Indonesian Process. Nah, untuk metode yang saya gunakan yaitu brainstorming, yang mana pada tahap identification ini saya menggunakan metode brainstorming yang mana itu dapat menghasilkan berbagai alternatif solusi. Beberapa ide yang muncul antara lain ada ranking jawaban otomatis, selanjutnya ada sistem batch khusus, ada filter jawaban terbaik dan verified answer system. Nah, setiap ide kemudian saya evaluasi berdasarkan kemudahan dalam implementasinya, kesesuaian dengan kebutuhan pengguna serta kemampuan dalam menyelesaikan problem utamanya. Next. Nah, baik, ini yang saya jelaskan tadi. Next untuk alternatif solusinya. Jadi untuk alternatif solusinya, saya membandingkan beberapa alternatif. Masing-masing pastinya memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, setelah dilakukan evaluasi, solusi verified answer ini dipilih karena mampu ya secara langsung mengurangi kebingungan pengguna dan mempercepat bagaimana proses pencarian jawaban. Jadi ada beberapa mekanisme selanjutnya dampak yang diharapkan yang saya jelaskan tadi kelebihan dan kekurangan selanjutnya eh, dari beberapa ini saya mendapatkan solusi terpilih lah yang mana eh, nantinya sistem itu menampilkan satu jawaban utama yang telah diverifikasi sebagai jawaban yang nantinya itu paling terpercaya seperti itu. Next. Nah, selanjutnya kita masuk ke final. Solusi final yang dipilih, yang saya jelaskan tadi yaitu Verified Answer System, yang mana solusi ini sebagai solusi untuk pengguna yang mana itu nantinya bakal diberikan satu jawaban utama yang telah diverifikasi. Apabila nantinya pengguna belum puas dengan jawaban tersebut, nantinya sistem menyediakan alternatif jawaban terverifikasi lainnya. Dengan demikian, pengguna tidak perlu langsung ya dihadapkan pada nantinya banyak pilihan, tapi hanya diberikan
satu jawaban yang itu sudah jawaban terverifikasi. Seperti itu. Untuk Tero UX ya, saya menggunakan Hiklau dan Cognitive Load Theory. Baik, next. Nah, kita masuk ke Existing Task Law Brandly. Nah, jadi berdasarkan alur existing ya, kita mendapatkan beberapa alurnya. Yang pertama ada nantinya pengguna membuka aplikasi Brandly, pengguna mencari atau memilih pertanyaan. Selanjutnya nantinya sistem menampilkan banyak jawaban dari berbagai pengguna. Nanti pengguna harus membaca dan membandingkan seluruh jawaban. Selanjutnya pengguna nantinya menentukan sendiri jawaban yang dianggap paling benar. Nah, untuk permasalahan existingnya kita bisa mengerti bahwasanya terdapat terlalu banyak jawaban sehingga itu memberikan sebuah evaluasi untuk para pengguna itu sendiri. Selanjutnya tidak adanya penanda yang jelas mengenai jawaban yang itu dipercayai. Selanjutnya pengguna menghabiskan banyak waktu lebih lama pastinya untuk membandingkan dari beberapa jawaban dan selanjutnya menimbulkan cognitive load karena pengguna harus memproses banyak informasi sekaligus. Nah, selanjutnya kita masuk ke ini contohnya ya. Di sini kita bisa melihat bahwasanya untuk di Brandly ya sebelum kita redesign ya terdapat berbagai jawaban-jawaban yang mana ini pastinya dapat membingungkan bagi para user atau penggunanya. Karena ketika kita menanyakan satu pertanyaan pasti muncul berbagai banyak jawaban-jawaban yang itu dari orang-orang yang memberikan jawaban ataupun dari komunitas-komunitas yang memberikan jawabannya. Nah, baik. Selanjutnya kita masuk ke prototype dan nantinya demo di Figma-nya. Nah, jadi sistem nantinya akan menampilkan satu jawaban utama yang mana itu telah diverifikasi terlebih dahulu sehingga pengguna itu nantinya tidak perlu membaca seluruh jawaban yang tersedia. Jadi nanti ada satu jawaban yang verified gitu yang mana itu bakal dapat menjadi salah satu patokan jawaban terpercaya bagi para penggunanya itu sendiri. Nah, selanjutnya value bagi penggunanya itu sendiri yaitu yang pertama mengurangi banyak pencarian jawaban, mengurangi kebingungan pengguna, meningkatkan kepercayaan terhadap jawaban yang diberikan dan membantu pengguna untuk fokus pada jawaban yang paling relevan. Nah, kita bisa melihat ya untuk mengenai urut-urutannya. Yang pertama ada home, selanjutnya ada pertanyaan yang nantinya diajukan atau daftar pertanyaan. Ada nantinya ketika kita sudah menanyakan nanti langsung masuk ke bagian verified jawaban. Jawaban yang paling verified ada satu pertanyaan. Dan di sini terdapat reaction. Apakah puas atau tidak puas. Ketika user mengatakan puas, selanjutnya masuk ke bagian feedback dan selanjutnya selesai. Nah, ketika user tidak puas. Nah, tidak puas nantinya akan ada alternatif jawaban lainnya. Jadi ada muncul jawaban verified selanjutnya. Dan selanjutnya ketika sudah selesai, user memberikan tanda puas nanti bakal memberikan sebuah feedback itu sendiri dan nanti selesai. Nah, itu secara umum mengenai redesign yang saya gunakan di aplikasi Brandly ini untuk task verified jawaban. Nah, mungkin kita langsung coba aplikasikan dulu ya di Figma-nya. Dan ini untuk home layar utamanya. Jadi nanti user mempertanyakan pertanyaan. Di sini saya sudah memberikan beberapa template pertanyaan ya. Nah, kita bisa contohin satu. Nah, sebelum di situ ini ada beberapa drop down-nya.
Lanjut, kita mempertanyakan salah satu contoh pertanyaan yaitu apa penyebab perubahan iklim. Kita bisa melihat jawaban. Oke, di sini terdapat eh, jawaban terverifikasi berikut untuk jawabannya. Nah, di sini saya merasa kurang yakin dengan jawaban, maka saya pencet tidak puas. Nah, selanjutnya muncul jawaban yang kedua. Jawaban yang kedua ini jawaban verified kedua. Nah, setelah selesai, saya memberikan sebuah reaksi yaitu puas. Selanjutnya saya menambahkan reaction sesuai penilaian final saya. Habis itu baru nanti kirim respon. Nah, berikut beberapa contoh ya mengenai eh, urut-urutan prototipe yang redesign dari Bentley yang saya buat. Nah, oke, baik. Kita masuk ke bentar, sih belum. Nah, baik, kita masuk ke materi selanjutnya ya, yaitu mengenai desain sistem dan UI principles. Jadi, dalam perancangan antarmuka yang di sini, saya menggunakan desain sistem yang mana itu konsisten. Saya memberikan warna biru yang mana itu digunakan sebagai warna utama sesuai dengan identitas brandnya sendiri. Selanjutnya warna hijau yang mana itu digunakan untuk menunjukkan status verified. Nah, selain itu, saya menerapkan beberapa prinsip ya UX seperti visual hierarki, konsisten, feedback, affordance, dan trustworthiness yang sudah saya berikan beberapa penjelasannya di PPT ini. Nah, selanjutnya, kita masuk ke bagian rencana evaluasi dan user testing. Jadi, di sini kita mengukur apakah pengguna itu dapat menemukan jawaban yang terpercaya dengan lebih cepat dan lebih mudah menggunakan solusi verified answer system. Jadi, di sini eh, kita bisa melihat bahwasanya partisipasi yang terlibat itu sejumlah 11 orang, yang mana itu sesuai dengan karakteristik target pengguna. Nah, matriks yang digunakan itu meliputi success rate, completion rate, time on task, dan mislead. Kita langsung saja lihat. Nah, ini sebagai bukti ya, bukti di Mazenya ya. Ada tingkat beberapa poin-poinnya seperti itu. Next. Baik. Nah, kita masuk ke skenario dan hasil pengujian. Jadi, responden ini nantinya diminta untuk menyelesaikan tiga task utama. Pertama, menemukan jawaban terpercaya. Kedua, menemukan alternatif jawaban. Dan ketiga, memberikan feedback terhadap jawaban yang ditampilkan. Nah, berdasarkan hasil pengujian diperoleh, kita mendapatkan 11 responden, success rate itu 100%, give up rate-nya itu 0%, dan average time-nya itu 34,9 detik. Nah, hasil ini tuh menunjukkan bahwa seluruh responden itu mampu menyelesaikan tas yang diberikan tanpa mengalami kesulitan. Baik, selanjutnya kita masuk ke temuan, usability issue, dan rekomendasi. Jadi, beberapa temuan positif yang diperoleh itu adalah seluruh responden itu berhasil menemukan verified answer. Dan pengguna itu dapat memenuhi alur tanpa instruksi tambahan. Nah, waktu penyelesaian juga relatif cepat ya. Selain itu, pengguna merasa lebih terpercaya terhadap jawaban yang memiliki label verified-nya itu sendiri. Namun, masih ditemukan ya beberapa hal yang perlu diperbaiki nantinya, misalnya fitur alternatif masih kurang menonjol dan informasi mengenai proses verifikasi belum dijelaskan secara rinci. Oleh karena itu, rekomendasi yang diberikannya itu adalah menambahkan nantinya informasi verified-nya, meningkatkan visibilitas tombol alternatif jawaban dan memperjelas proses verifikasinya. Selanjutnya, nah kita masuk ke refleksi dan kesimpulan ya. Berdasarkan seluruh proses yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa
problem utama pengguna itu berhasil ditangani melalui Verified Answer System. Kita bisa melihat evaluasi UX goals-nya dari hasil capaiannya. Selanjutnya, melalui proyek ini juga saya belajar bahwa desain pengalaman pengguna itu bukan hanya tentang membuat tampilan yang menarik, tetapi tentang bagaimana saya itu memahami kebutuhan pengguna melalui proses riset dan menerjemahkannya menjadi solusi yang tepat. Nah, jika proyek ini dilanjutkan, saya akan nantinya ya mengembangkan sistem reputasi verified-nya, menambahkan sumber referensi jawaban, serta melakukan pengujian dengan jumlah pastinya responden yang lebih besar di atas angka 100. Nah, baik, demikian presentasi yang dapat saya berikan dari hasil akhir project DPP kali ini. Terima kasih atas perhatian semuanya yang telah menyimak presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.